action, let's go. 저 건물을 찾으러. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? How did this get your ass? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 12, ingin menyampaikan tentang materi bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia dan jalur rempah pada masa Hindu dan Buddha. Selamat menyaksikan. Untuk pembahasan materi yang pertama adalah bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia yang masih ada hingga saat ini. Yang pertama adalah budaya. Pada abad ke-5 hingga ke-15, datangnya budaya Hindu dan Buddha di Indonesia yang menghasilkan akulturasi budaya dengan budaya Indonesia, baiknya seperti unsur tarian, musik, dan pakaian tradisional di Indonesia yang memiliki pengaruh dari budaya Hindu dan Buddha. Salah satu contohnya adalah tarian Ramayana yang masih sering dipentaskan di berbagai daerah hingga saat ini. Yang kedua adalah bahasa. Beberapa kata di bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta biasanya digunakan dalam agama Hindu dan Buddha. Berikut contohnya adalah swarga atau yang di dalam bahasa Indonesia artinya surga, dan dharma yang masih sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Atar. Melanjutkan dari syarat sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai seni dan arsitektur, lalu saya akan menjelaskan mengenai agama. Seni dan arsitektur. Banyak situs-situs purbakala di Indonesia yang didapatkan melalui pengaruh Hindu dan Buddha, seperti contohnya Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan Candi Mendut. Lalu ada juga pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia yang mempengaruhi seni kita. Seni tradisional khususnya yaitu ukiran kayu dan batik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai agama. Agama Hindu dan Buddha masih dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama di Bali yaitu Hindu, dan Jawa, Sumatera, Buddha. Upacara-upacara juga kerap kali dilakukan oleh dua agama tersebut di Indonesia, yaitu seperti ritual, upacara, dan hal sebagainya. Jalur rempah erat kaitannya dengan masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Jalur rempah pada abad kedua menghubungkan antara Tiongkok dan India. Para biarawan India datang ke Sriwijaya menggunakan kapal-kapal Nusantara untuk datang ke Indonesia, sehingga terjadilah persebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Begitu pula dengan para biarawan Tiongkok yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Jalur rempah menghubungkan Maluku dengan Champa, Kamboja, dan Vietnam, serta Tiongkok dari Semenanjung Malaka menghubungkan ke Aceh dan Semenanjung Malaysia. Materi selanjutnya, sejarah mencatat rempah bukan sekedar komoditi, namun membawa nilai dan gaya hidup untuk peradaban global. Berikut pentingnya rempah-rempah dalam kehidupan manusia sehingga menjadi penghalap perkembangan ekonomi, sosial budaya, dan politik. Dalam skala lokal dan global, para pedagang mempertaruhkan nyawa dan kekayaannya untuk memasarkannya. Juru masak meramunya untuk menjadikan hidangan, para tabib, ahli kelezatan meracik untuk pengobatan, para raja mengirim ekspedisi mengarungi samudera untuk mendapatkannya, diplomasi demi diplomasi dirajut, hubungan antar manusia menjadi global, dan sejarah peradaban manusia dibangun. 트레저와 함께 달려. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러. Bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha hingga sampai saat ini. Selamat menonton. Oh wow. Ini bawa tes. A few moments later. Juru masak meramunya untuk mengajarkan hidangan. Kenapa lu jangan ngomong? Agama Hindu dan Buddha. Masa gitu doang?